Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah. Ya, kami datang lagi ke sekolah Bapak untuk mengikuti kegiatan pendampingan keempat. Iya, Pak. Di sini kami akan apa namanya mengobservasi. Di sini tujuan kami adalah tentang bagaimana pendampingan di observasi. Apakah Pak Anissa sudah memahami pelajaran yang kemarin yang sudah dipelajari secara daring atau dari apa pendampingan yang kemarin sebelumnya 3 itu mana sudah baik? Sudah terpahami secara ini. Sudah. Jadi nanti di sini kita akan lakukan pendampingan secara awal itu 15 menit, di mana kami akan sedikit bertanya tentang kegiatan pra-observasi kelas sebelum kita mengamati di dalam kelas. Ya. Karena kita akan mau ini sedikit mengetahui apakah sudah dipersiapkan semua Pak? Sudah, Pak. Sudah ada RPP-nya yang sudah direvisi? Sudah, Pak. Oh, pelajaran apa Pak? Matematika, Pak. Kelas 6. Kelas 6. Kalau berapa jumlah siswa? Jumlah siswa 16, Pak. Tapi ada 1 orang yang tidak hadir. SD 4 kasih kita. Pak Rizal kita sudah ada NTP-nya sudah disiapkan. Karena di sini kami mengetahui nanti pada saat pembelajaran praktik pembelajaran Pak Rizal sudah tahu apa tujuan pembelajaran. Apa itu Pak? Jadi tujuan pembelajaran saya di situ menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan. Jadi di sini anak-anak diajarkan bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan yang terdiri dari balok dan kubus. Kemudian bagaimana mereka belajar menyelesaikan masalah tentang perhitungannya. Seperti itu, Pak. Terus apa namanya di dalam kegiatan nanti kira-kira areanya atau levelnya ruang lingkupnya itu apa? Ruang lingkupnya itu rencananya tadi masih di C3 atau C4 ya. Tadi analisis masalah. Analisis ya. Sudah sampai analisis ya. Ya, Pak. Jadi karena agak rumit juga perhitungannya, jadi harus dicermati dengan. Oh iya, karena matematika ya. Ya, apalagi ini bangun ruangnya dia gabungan. Iya. Bukan yang satu-satu seperti itu, Pak. Begitu. Jadi harus dianalisis ya. Iya, Pak. Dipikirkan matang-matang. Iya, Pak. Baik, bisa. Terus strateginya yang disiapkan apa? Strateginya rencananya saya akan terapkan pembelajaran dengan kooperatif berkelompok. Jadi anak-anak itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan awalnya. Kan kelas 6 ini kemampuan dasar anak itu berbeda. Jadi saya kelompokkan sesuai dengan tingkatannya. Ada yang sudah memang bisa lancar berhitung itu satu kelompokkan. Dan yang belum lancar berhitung itu juga kita gabungkan satu kelompok. Kita diferensiasi dulu. Ya, diferensiasi di prosesnya nanti. Iya, di prosesnya. Jadi ada nanti sistemnya itu diferensiasi. Proses ya. Kalau kontennya juga itu diferensiasi kontennya itu saya gunakan juga video pembelajaran. Selain itu anak-anak juga bisa baca langsung dari buku teksnya. Jadi selain bisa dapat penjelasan lewat video, bisa juga baca langsung lewat teksnya ataupun bisa melakukan tanya jawab dengan teman sebangkunya. Seperti itu, Pak. Jadi nanti ada diferensiasi proses dan kontennya. Ya, Pak. Jadi di sini nanti kita akan mengikuti praktek pembelajaran itu nanti selama 2 jam pelajaran kan ya? Ya, Pak. 2 jam pelajarannya kan nanti ada di sana Pak, ada semacam format yang nanti kami akan nilai Pak. Ya, Pak. Di sini kita hanya mengingatkan saja. Dan di sini nanti yang perlu dikembangkan itu
perlu diperhatikan dalam format nanti dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid secara nyaman belajar dengan nyaman, semuanya bisa belajar dengan nyaman, dengan nikmat, dengan keadaan, dengan keberadaan Pak Orisal itu mereka lebih nyaman. Jadi sudah difasilitasi semuanya. Yang pertama adalah lingkungannya, yang kedua komunikasi, cara menyampaikan berinteraksi, tiga itu menerapkan disiplin ya. Itu kita tahu sebelum kita belajar itu ada kesepakatannya ya. Kalau itu berlanjut kepada motivasi ya, ada memberi semangat. Yang kedua, nanti dalam proses motivasi yang kedua, tadi itu yang pertama nyaman, spesifik menjadi nyaman, fasilitasi sistem menjadi nyaman, itu adalah motivasi pertama dan mana tadi ada berapa itu ada 4 ya, bagaimana lingkungan, ada komunikasi berbicara, komunikasi berinteraksi, terus ada juga penerapan disiplin tadi, bagaimana kesepakatan kelas dan yang mirip dengan motivasi atau semangat dorongan ini. Jadi mereka itu baru dalam observasi yang pertama. Nanti yang kedua, Pak Rizal nanti sudah masuk dalam proses mengajarnya, nah, memberi pelajaran. Bagaimana cara memberi belajar mengajar yang secara efektif. Nanti ada namanya pembukaannya, dimana kedua nanti dalamnya sudah ada muatan sosial emosional dan juga ada pendekatan dalam mendidik murid. Terus ada strategi tadi ya, dan terakhir naik penutupan di sini. Ya, nanti kita jadi setiap kali ada kegiatan itu ada penutupannya, mungkin saja ada dalam sudah ada refleksi, ada kesimpulan apa ya. Baik, terakhir di sini yang observasi ketiga adalah melakukan asesmen dan umpan balik. Jadi ada penilaian nanti Pak Rizal, Pak Praja nanti terakhir setelah habis penutupan, nah, di situ ada langsung penilaian, bukan ulangan atau soal gitu. Tapi ya mungkin ya terserah dari Pak Rizal mau berapa nomor tak, tapi sudah disiapkan ya soalnya ada. Soalnya saya tentang penilaian saja. Oh betul. Ya, bagus. Tidak enak kerja sendiri. Ya gitu. Lalu langsung kita langsung menilai ya. Baik, dan nanti sebelum itu kita juga sudah masuk ke dalam umpan balik dulu. Jadi kita memberikan umpan balik atau masukan. Baik, Pak Richard, saya rasa itu saja yang perlu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Richard sebelum kita masuk ke dalam. Tidak ada ya. Jadi tenang saja, ini kayak apa namanya, relax saja ya. Ya mungkin di dalam nanti sudah dipersiapkan memang speakingnya, ada apa lagi, pakai yang ya, media slide apa, PowerPoint. Oh iya. Memang belajar sering pakai PowerPoint ya? Jarang juga Pak, tergantung situasi. Karena biasanya itu anak-anak kan mau yang keluar kelas atau belajar di tempat lain, seperti itu kadang di perpus. Jadi kadang juga belajar sambil bermain, jadi tidak pakai slide. Jadi itu cukup keperluan saya. Baik Pak Rizal, kami ya sangat terima kasih sudah menjelaskan dengan baik. Ini yang mungkin Pak Rizal masih ingat yang kegiatan kemarin ya, modul 2 berapa titik 1 ya, Pak ya itu, atau yang aksi Bagja itu masih ingat ya? Masih Pak. Nah, itu sudah dilanjutkan atau bagaimana kondisinya? Sudah mesti dilanjutkan Pak. Tindak lanjutnya bagaimana? Jadi tentang
bagaimana itu anak-anak peduli lingkungan. Itu sudah disiapkan, sudah dibuat kegiatannya. Ya Pak, Sudah. kegiatan itu masih seperti rabu bersih itu tetap kita laksanakan. Iya. Kemudian anak-anak juga kemarin suruh bawa botol untuk belajar membuat daur ulang. Seperti itu, tapi masih belum dilaksanakan, baru bawa botolnya saja. Dan itu masuk dalam visi misi juga? Ya, karena di visi misi kan ada peduli lingkungan. Seperti itu yang kemarin waktu diseminasi sebelumnya. Pada saat menonton visi misi sekolah ada disebutkan peduli lingkungan. Jadi bagaimana anak itu bisa mengurangi sampah dengan cara daur ulang. Baik Pak Rizal, kalau sudah siap kita bisa masuk ke ruangan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Ya Pak. Menyiapkan RPP yang sudah direvisi, ya, yang sudah dikerjakan itu. Kemarin kan belum direvisi ya, dan di sini kita sudah menyiapkan beberapa observasi, nanti ditandatangani ya. Terus di sini nanti Pak kita akan melanjutkan di tadi ya, pra observasi itu di dalamnya itu ada pembelajaran yang ada di RPP itu kegiatan mendiferensiasi ya, belajar diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ya Pak. Bagaimana itu sudah bisa nanti diterapkan juga? Ya Pak, rencananya sebelum masuk kegiatan inti, di kegiatan pendahuluan itu ada kegiatan mindfulness, teknik stop, jadi supaya siswa lebih rileks dan lebih fokus. Jadi ada teknik stop yang akan saya laksanakan sebentar, yaitu seperti pejamkan mata, tarik nafas beberapa kali agar fokus siswa dan perasaannya bisa lebih tenang, fokusnya juga lebih dapat, sehingga pada saat pembelajaran bisa lebih maksimal kehadiran. Itu Pak. Terus kalau kompetensi sosial emosional, kalau selain itu kompetensi sosial emosionalnya ada seperti pengendalian diri, keterampilan berrelasi itu bisa muncul pada saat mereka mengerjakan LKPD secara berkelompok Pak. Ya, kemudian pada saat mempresentasikan hasilnya di depan kelas itu bisa muncul manajemen dirinya. Jadi nanti di dalam masuk juga di dalam kegiatan pembelajaran berkelompok ya. Ya Pak. Jadi itu dibagi secara diferensiasi dan juga dilihat dari kondisi sosial emosional ya, melatih mereka bagaimana berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Lalu ada tadi Pak Rizal bilang ada teknik stop ya, Pak. Mindfulness nanti itu kan bisa itu menenangkan ya. Siapa tahu nanti ada siswa yang kurang nyaman mungkin biar dia lebih rileks dalam belajar. Ya baik, bisa itu nanti kita akan coba ini RPP-nya ya. Ya Pak. Ya di sini dulu. Yang sudah direvisi ya. Nanti setelah kita observasi Pak, nanti kita turun ke lapangan, itu namanya observasi di kelas. Nanti setelah itu kita akan lagi pertemuan berdiri, namanya pasca observasi. Itu agak lama, sekitar 30 menit. Kalau di dalam kita nanti lihat kondisi datanya. Kita menanyakan tentang pendampingan individu yang kelima. Di sini nanti harus disiapkan, tapi nanti kita akhir baru kita bahas.
refleksi pendamping. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya pimpin semuanya berdoa. Bersedia, siap. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang kita tulisnya, bukunya, pulpennya sudah siapkan semua. Sudah, kita dinaikkan. Sudah nyaman dengan posisinya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mira. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Tiduran atau kurang apa ya? Ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya Amira bisa masuk ya. Selanjutnya untuk menanamkan rasa nasionalisme dan lebih semangat, kita menyanyi bersama dulu ya lagu salah satu lagu nasional. Silakan dia dulu semua. Silakan kembali. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak Guru dan kalian ingin membuat kesepakatan kelas dulu ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan efektif, dengan baik, dan lancar. Pak Guru ingin membuat kesepakatan kelas bersama kalian semua. Kira-kira apa yang perlu disepakati sebelum pembelajaran kita mulai? Ada yang mau jawab? Menyampaikan pendapatnya. Apa yang perlu disepakati supaya kelas kita bisa belajar dengan lancar? Ya, pasangan. Ya, silakan. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi sebentar pada proses pembelajaran kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Sepakat? Sepakat. Ya, ada lagi yang perlu disepakati? Ya, silakan. Menghargai guru. Menghargai guru. Baik, terima kasih. Jadi pada saat pembelajaran saya harap anak-anakku sekalian bisa mendengarkan penjelasan dengan baik, dengan instruksi guru dengan baik ya. Kalau Pak Guru menjelaskan jangan ikut share cepat ya. Oke, apa lagi? Tadi Menghormati guru saat menjelaskan. Oke, menghormati guru saat menjelaskan. Terima kasih. Ada lagi?
Sepakat ya menghormati guru ya? Sepakat. Yang lain, apalagi Raisa tadi angkat tangan ya? Nah, apalagi yang perlu disepakati masih ada? Masih ada? Oke, Adik, silakan. Menghargai teman. Jadi menghargai temannya, jadi bukan cuma kita yang perlu dihargai, tapi menghargai teman juga perlu. Jadi pada saat belajar, hargai temannya, jangan mengganggu temannya pada saat belajar. Oke, sepakat? Oke, jadi Pak Guru ulang ya. Jadi kita sepakat yang pertama belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua mematuhi guru dan menghormati guru. Yang ketiga menghargai teman. Ya, jadi tiga ini kita harap bisa disepakati selama proses pembelajaran kita. Oke? Oke. Sekarang biar lebih fokus, Pak Guru mau terapkan dulu teknik stop biar kalian bisa lebih fokus dan lebih rileks ya. Oke. Jadi sebelum belajar, mungkin kalian silakan sandar di kursinya atau posisi nyaman mungkin ya. Boleh sandar, boleh tidak, sesuai kemauan kalian. Jelas posisi nyaman, tangannya bisa ditaruh di paha, silakan. Kemudian pejamkan matanya, silakan pejamkan mata, konsentrasi. Kemudian tarik nafasnya pelan-pelan, tahan, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Tetap konsentrasi, rasakan kehadiran kalian di kelas. Buang semua energi-energi negatif supaya kalian bisa fokus. Tarik nafas, hembuskan. Silakan buka matanya. Gimana? Sudah lebih fokus? Ya, sudah lebih rileks? Ya. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Pak Guru mau tanya dulu, ada sih apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kemarin itu kita belajar apa sih tentang matematika? Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ayo angkat tangan yang mau menjawab. Kemarin kita belajar apa? Apa saja yang kita pelajari kemarin? Ayo angkat tangan. Tentang apa? Ya, silakan Reza. Bangun. Oh, kemarin kita belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang apa saja yang dipelajari kemarin, Reza? Bungkus, balok, Balok, prisma, limas, sabun, kerudung. Oke. Selain itu apa lagi yang dipelajari? Selain bangun ruang, apa saja lagi yang dipelajari selain bangun ruang? Ayo angkat tangan, silakan. Apa saja? Siapa tadi? Silakan. plus permukaan, Kelas permukaannya, kelas permukaan apa? Kelas permukaan apa saja yang dipelajari? plus permukaan kubus, Kubus, balok, balok, prisma, prisma, bola. bola ya. Apanya lagi bangun ruang yang sudah dipelajari? Apanya? Masih ingat? Apanya angkat tangan yuk? Apanya lagi sudah dipelajari? Ya, silakan Asra. Volumenya sudah tadi. Apanya lagi? Masih ingat bagian-bagian yang bangun ruang itu apanya saja? Ayo angkat tangan, apanya? Ya, ingat. Sisi, rusuk, sudut, dan sudut. Itu yang paling penting juga ya. Jadi minggu lalu dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang luas permukaan, volume maupun bagian-bagian bangun ruang termasuk sisi, sudut, dan rusuk. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan bangun ruang gabungan. Jadi luas permukaan bangun ruang gabungan. Jadi ada dua bangun ruang yang berbeda yang digabungkan menjadi satu. Kemudian kita akan belajar menghitung luas permukaannya. Jadi dua bangun ruang yang dijadikan satu. Nah, ada tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu menentukan cara menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok dengan benar. Jadi hari ini kita fokus dulu dua bangun ruang ya, yaitu kubus dan balok. Kemudian yang kedua yaitu melalui penjelasan guru, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang kubus dan balok secara tepat. Nah, minggu lalu Pak Guru sudah membagi kelompok ya berdasarkan kemampuan belajar kalian, berdasarkan kesiapan belajar kalian. Masih ingat kelompoknya?
Masih. Kelompoknya? Masih. Ada berapa kelompok kemarin? 3. Ya. Yang kelompok 1 coba angkat tangan. Yang mana yang kelompok 1? Coba angkat tangan. Ada berapa orang? Ada 5 ya? Oke, turun. Yang kelompok 2 coba angkat tangan. Mana yang kelompok 2? Oke, kelompok 2. Oke. Yang kelompok 3 coba angkat tangan. Oke, baik. Silakan duduk secara berkelompok. Ayo silakan. Kita berpindah dulu ya. Silakan duduk sesuai dengan teman kelompoknya ya. Kemampuan awal kalian masing-masing ya. Oke. Sekarang Pak Guru akan menampilkan video. Tapi sebelum menampilkan video, Pak Guru mau tanya jawab dulu ya. Nah, ada yang masih ingat? Ini mencari luas permukaan kubus. Sebelum kita ke bangun ruang gabungan, perhatikan dulu. Ini bangun ruang apa? Kubus. Masih ingat rumus mencari luas permukaan kubus apa rumusnya? 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisi kali sisi atau 6 kali S pangkat 2. Ada yang tahu kenapa sih ada 6? Kenapa 6? Kenapa 6? Ya, kenapa? Karena 6 sisinya, Pak. Karena kubus mempunyai 6 Sisi. Terus kenapa ada sisi kali sisi di sini? Kenapa ada sisi kali sisi? Ada yang tahu? Sisi kali sisi. Itu sisi kali sisi rumus apa sih? Rumus apa? Rumus mencari luas persegi. Persegi sisi kali sisi. Ini kan sisinya berapa? Persegi kan? Untuk mencari luasnya ini yaitu sisi kali sisi. Jumlah sisinya ada 6, maka disebut 6 kali sisi kali sisi. Oke, ini dia. Ini penyusunnya disebut juga S. Ada 6. Kalau dibongkar ada 6. Jadi disebut 6 kali sisi kali sisi. Oke. Selanjutnya, kalau balok ada masih ingat tidak rumus luas permukaannya? Rumus luas permukaan balok. Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Coba, Kaisar. Ya. Panjang kali lebar. Terus? Tambah 2. Ulang. Coba ulang. 2 2 kali panjang kali lebar. tambah 2 kali panjang kali panjang tinggi. kali tinggi 2 tambah 2 kali lebar kali tinggi. Kira-kira jawabannya Reza betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul. Oke ya, tepuk tangan dulu temannya. Oke. Ini ya, rumus luas permukaan balok. Ini ya, tadi Reza menyebut yang mana, rumus yang di atas atau rumus yang di bawah? Reza rumus yang di mana kira-kira? Bawah. Rumus yang di Bawah. mana? Yang di bawah ya, 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali lebar kali tinggi tambah 2 kali panjang kali tinggi. Ini beda ya, sama sebut tidak apa-apa, tapi tetap hasilnya sama. Rumus yang di atas itu sama, tapi hasilnya akan sama ya, meskipun ini dia dikali di dalam ya, kemudian ditambah, nanti terakhir baru dikali 2, tapi hasilnya tetap sama. Mau rumus yang di atas maupun yang di bawah, yang manapun digunakan, hasilnya akan tetap sama. Baiklah. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan? Nah, sekarang perhatikan video berikut ya. Silakan perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan
Jadi di situ ini dulu ya. aja. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Lalu 30 ini kita 6 kalikan kali 5 masuk kali tusuk atau 6 kali titik kali titik. Hasilnya 150. kalian tentang sentimeter sebanyak 2, maka tambahkan sentimeter pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus ini adalah 150 cm. Oke, kita sudah dapat luas permukaan bangun kubus ya. Oke. Maka selanjutnya kita hitung luas permukaan baloknya. Nah, sekarang ini baloknya. Rumusnya adalah Perhatikan pemasaran yang digunakan. dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah tinggi dikali panjang tutup kurung. Kurung. Oke, ini rumusan pertama tadi yang di atas. Oke, kita harus tahu berapa panjang, lebar, dan Oke, perhatikan berapa panjangnya. kalau di sini panjangnya ini 7 cm Panjangnya sama dengan yang ini. Kalau lebarnya ini adalah 5 cm. panjangnya Karena ukuran lebar kubus dan balok ini sama. ini ya. Jadi misalnya. kita dengan ada ini. Oke, Nah, berarti tinggal tingginya. tingginya mana? Nah, ini adalah Ya. 8 cm. Ya, ini 8 Ini dapat dari 5 cm, yaitu tinggi kubus. tambah Dan ini 3. ditambahkan 3 cm dari sisa tinggi yang ini. Nah, berarti panjang, lebar, dan tingginya sudah ditentukan. Oke, kemudian dimasukkan Yaitu 7 cm di rumus. dan 5 cm sama dengan 35 cm pangkat 2. Lalu 5 cm dikali 8 cm sama dengan 40 cm pangkat 2. Dan terakhir 8 cm dikali 7 cm sama dengan 56 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 35 cm pangkat 2 ditambah 40 cm pangkat 2 sama dengan 75 cm pangkat 2. Lalu 75 cm pangkat 2 ini tambahkan Ini dihitung ya. 50 cm pangkat 2 sama dengan Yang pertama dikerjakan itu kalinya. Kalikan dulu semua, baru hasil kalinya masing-masing ditambah. 3 kalikan dengan 2 Terakhir baru dikali 2. dikali 131 cm pangkat 2 sama dengan 262 cm pangkat 2. Oke, Jadi 262 cm. selesai sampai di sini? Belum ya? Oke. Sekarang apa lagi langkah selanjutnya? Kalau luas permukaan kubus dan balok sudah ditentukan, tinggal hitung luas dua sisi dari kubus. Berarti rumusnya itu 2 dikali sisi atau 2 dikali rusuk dikali rusuk. Sehingga rusuknya di sini itu 5 cm, sehingga jadi 2 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 10 ini kalikan 5 jadi 50. Karena dalam proses itu terdapat sentimeter sebanyak 2, maka tambahkan sentimeter pangkat 2. Nah, berarti sudah diketahui semua. Tinggal kita jumlahkan luas permukaan balok dan kubus, lalu kurangi luas dua sisi kubus tersebut. Sehingga jadi 150 cm pangkat 2 ditambah 262 cm pangkat 2 sama dengan 412 cm pangkat 2. Lalu 412 cm pangkat 2 ini kita kurangi 50 cm pangkat 2. Maka hasilnya adalah 362 cm pangkat 2. Oke. Sampai di sini ada yang menanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga jadi besar, maka hasil 362. Jadi 362 cm pangkat 2 ini adalah luas. Oke, perhatikan dulu sebagian sini. Kenapa dia dikurang? Kenapa dia dikurang di sini? Kalian tahu? Kenapa dia dikurang? Kenapa dia dikurang? Ini kan gabungan, biasanya kan cuma ditambah. Kalau kurung kan cuma ditambah langsung kan? Kenapa dia ada kurangnya? Ayo. Luas permukaannya itu kan kulitnya bagian luar ya, yang dihitung cuma bagian Dua. Kira-kira kenapa yang dikurang?
Coba perhatikan gambar. Yang warna ungu itu kenapa dia warna ungu? Itu yang warna ungu, bagian yang warna ungu. Itu bagian sisi yang apa? Menumpuk. Sisi yang menumpuk atau berhimpit. Kalau dia berhimpit, berarti dia dihitung tidak? Tidak. Nah, kenapa dia dikurang? Karena ada sisi yang berhimpit atau menumpuk. Di sini ada sisi yang menumpuk. Makanya tidak dihitung. Nah, sisi yang menumpuk itu dia berbentuk apa sih? Sisi yang menumpuk itu berbentuk apa kira-kira? Persegi ya? Yang ini. Dia berbentuk persegi. Nah, ini dia berbentuk persegi. Makanya dia gunakan sisi kali sisi. Yang tadi ya, sisi kali sisi. Yang ini. Sisi kali sisi. Terus kenapa dia 2 kali sisi kali sisi? Karena yang dihitung itu sisi bagian sebelah kubus dan sisi bagian sebelah balok. Nah, itu yang dikurangkan. Makanya 2 kali sisi kali sisi dikurang. Karena ini yang tidak dihitung. Karena dia ini ada di bagian dalam. Sedangkan luas permukaan. Permukaan berarti bagian permukaan saja yang dihitung. Kalau yang bagian dalam tidak dihitung. Oke? Paham? Paham? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Biar lebih terakhir Pak Guru mau biar semangat dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Oke. Tepuk 1, tepuk 5. Oke, ada tidak tepuk tangan ini. Kenapa? Tidak konsentrasi. Kenapa tidak tepuk tangan? Tidak konsentrasi. Ikut ya, harus ikut. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Oke, jadi kalau begitu sekarang kita kerjakan LKPD ya, secara berkelompok. Pak Guru sudah siapkan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1. Jadi silakan dibaca baik petunjuknya ya. Silakan dibaca baik-baik petunjuknya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Silakan berdiskusi menentukan jawabannya. Silakan dicatat. Silakan dicatat. Silakan dicatat ya. Oke. Silakan berdiskusi. Ya, ada nomor ini. Tuliskan anggota kelompoknya. Semua nama. Tuliskan anggota kelompoknya. Kalau ada yang susah atau mau ditanyakan silakan panggil Pak Guru ya. Kalau ada yang susah mau ditanyakan silakan panggil Pak Guru. Ya, silakan silakan. Boleh mencatat di bagian belakangnya ya. Boleh mencatat di bagian belakangnya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau tidak dapat nomor 3 di samping di belakangnya saja. Ya, nomor 1 sampai nomor 3 ya. Oke, silakan dikerjakan. Ayo. Nah, silakan cari rumusnya dulu. Apa judul tulisnya? Jawab di sini, jawab di sini. Jangan jawab di buku, di sini jawab. Di sini dijawab, tulis di LKPD-nya. Dijawab di LKPD ya. Ya, kami tulis kami. Ya, itu dijawab. Tulis. Nah, silakan dijawab, silakan dicatat, boleh jawab di situ. Ya. Ya, jangan lupa tulis satuannya ya. Tadi kan sudah diajarkan satuannya kalau luas permukaan apa satuannya. Iya. Nah, yang nanti jawaban nanti saja. Ya, silakan. Rumus keseluruhannya. Cari bukunya, ada di bukunya di halaman 78. Atau bisa tuh di atas tadi. Kalau ada di sini.
Masukkan angkanya ya. Rumusnya 2 kali panjang lebar, 1 kali lebar kali ini, panjang kali. Iya, maksud kami berapa panjangnya? Ini berapa? Berapa? Masih enak. Berapa kali berapa? Coba dikali ulang. Ini nomor kali 6. Yang kali 4 berapa? 24. Sarah juga. Ini saya dulu ya, lanjut. Jangan lupa satuannya ditulis ya. Jangan lupa tulis satuannya. Yang lain mencatat juga ya, cocokan jawabannya. Kenapa lupa? Ini lagi cepat, yang nomor 2. Jawab. Oke, maka nomor 2. Cari rumusnya dulu yang balok. Sudah apa itu dilihat rumusnya? Rumusnya. Atau rumus yang kalian hafal saja yang perlu kasih. Nomor berapa? 3. Semangat ya. Yang lain bantu juga ya. Nah. Cari dulu rumusnya. Berapa permukaan rumusnya? Berapa rumus permukaan rumusnya? Rumus dulu cari. Rumus dulu. Kali. Kalau sudah ditemukan jawabannya, coba dihitung ulang kembali. Atau ada salah hitung. Silakan. Yang lain teman juga membantu ya. Ya. Berapa lagi? 6 kali 5 30 kali 2 60 mengalir sampai lagi ya. Berapa nih? 3 kali 5 kali 2 lagi ya. Jangan lupa tulis satuannya.
Silakan dilanjut. Keluar. Iya. Oke. Harus teliti ya, teliti mengalir. Yang lain juga harus bantu temannya ya, jangan cuma diam saja. Sudah baik. Kali kalau perlu, sampai ditarik. Ya. Nah. Ya. Cepat. Pertanyaannya. Setelah menemukan luas permukaan kubus dan balok, hitung luas sisi yang berhimpit atau bertumpuk, hitung luasnya. Seperti di contoh tadi ya. Kalau ada terdengar ditanyakan sama temannya ya, bertanya sama temannya dari mana dapat ini, dari mana dapat itu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begini. Tanya sama temannya yang tahu. Bandingkan jawabannya ya. Ya, silakan.
Ya. Sudah. Nah, sekarang sisi yang bertumpuknya ini berapa? Sisi yang bertumpuknya dulu. Kan tadi ada sisi yang bertumpuk kan kurang berapa? Apa tadi sisi yang bertumpuk? 4. 2 kali sisi kali sisi, karena ini dia berbentuk bersegi, berarti 2 kali berapa? 13 kali 13. Nanti kurang karena ini berbentuknya. Kalikan begitu. Berapa hasilnya? Berarti ini tambah ini atau dikurang maksimal. Ini tidak terhitung. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya. Kelompok 2 bagaimana? Ya. Sudah yang ribut konsentrasi, yang sudah yang berisik, jangan mengganggu temannya. Yang sudah perhatikan jawabannya baik-baik. Sebut tunjuk ya, satu yang maju. Tunjuk satu yang maju. Kelompok 3 juga sudah selesai ya. Tinggal kelompok 2. Oke, sudah semua? Sudah semua? Sudah? Nomor 2? Sudah? Oke, sekarang kita buktikan ya. Sudah semua ya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5. Oke. Sekarang Pak Guru mau setiap kelompok naik mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk Pak Guru mulai dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan kerjakan nomor 1. Oke. Siapa yang mau naik? Pak Guru tunjuk. Pak Guru tunjuk ya, atau mau mengajukan diri? Siapa? Ayo, angkat tangan. Siapa yang berani? Iya. Iya, siapa? Kaisa ya? Kaisa. Oke, silakan. Oke, yang lain silakan perhatikan hasil kerja temannya. Bandingkan dengan jawaban di kelompoknya.
Bandingkan dengan jawaban di kelompoknya. Silakan ya. Yang lain diam, perhatikan jawabannya, bandingkan jawabannya dengan jawaban kalian. Sudah? Oke. Jadi nomor 1 itu dia menghitung luas permukaan kubus. Nah, soal yang kalian dapat itu sebenarnya sama, cuma redaksinya yang berbeda karena sesuai dengan kelompoknya. Kalau kelompok 3 itu dia soalnya dalam bentuk gambar ya. Kalau kelompok 1 dia soalnya dalam bentuk cerita ya. Oke. Bagaimana kelompok 1 jawabannya, betul atau salah? Betul. Kelompok 2 sama? Betul. Sama? Sama. Oke, tepuk tangan untuk temannya kelompok 3. Oke, ingat ya. Kira-kira ada yang kurang tidak? Ada. Ada. Apanya? 2. Pangkat dua. Kalau luas permukaan itu cm pangkat 2. Oke. Sekarang untuk nomor 3. Nomor 2. Nomor 2, Pak Guru tunjuk kelompok 2. Siapa kelompok 2 yang berani naik ke depan? Ayo angkat tangan. Siapa? Ayo, silakan. Oke, Inang, silakan naik. Yang lain silakan diperhatikan. Kelompok 3 dan kelompok 1 silakan diperhatikan temannya. Kalau ada jawaban yang berbeda sebentar ya, jangan dibilang. Nanti di akhir baru kita bandingkan jawabannya. Nanti di akhir. Ini nomor 2 ya. Terus nomornya. Kelompok 3 bisa diperhatikan. Sudah? Sudah? Oke. Silakan kelompok 3 perhatikan jawabannya, sama tidak? Sama? Kelompok 1? Sama. Sama tidak? Lupa lagi, selalu lupa pangkat 2-nya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih ya karena sudah berani maju ke depan dan mengerjakan dengan percaya diri. Oke, untuk soal yang terakhir yang nomor 3 untuk kelompok 1. Siapa yang berani maju ke depan? Kelompok 1. Ya, siapa? Oke, patut ya. Oke, silakan. Pastinya. Oke. Oke, yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan jawaban temannya. Asra, ingat tadi kesepakatan kelas kita apa? Temannya naik, tolong diperhatikan jangan main-main di situ ya.
beda, belum tentu yang di depan ini benar ya. Kita tidak bahas sama-sama. Terima kasih untuk alat satu beda. Oke, tepuk tangan dulu temannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton saya. Jadi ya, nah sekarang kita bahas ya. Nah, kita mulai dari yang kubusnya dulu. Sisinya kan panjang sisinya 13 ya. 13. Betul ya? Sampai sini ada yang beda tidak? Ada yang tidak sama? Dari Pak. Sama semua ya? Pak. Sampai di sini sama ya? Nah, di sini. Di sini ada beda? Ada yang tidak sama? Ada Pak. Yang ini. Ada Pak. Yang 790 ada yang sama? Ada tidak sama? Kelompok 3. Kelompok 3 tidak sama. Berapa kelompok 3 di sininya? 1764. 764. Kalau kelompok 2? Sama. Sama yang ini? Pak. Sama. Oke. Ya, oke. Kelompok 3 di sininya sama tidak? 650. Sama Pak. Di sini? Sama Pak. Di sini beda. Sama Pak. Sama. Nah, terus kenapa bisa beda hasilnya? Oh, salah jaga mungkin ya. Di sini betul ya. Aisyah, coba di sini dulu Aisyah. Di sini 650. Ya, di sini. Di sini sama semua. Oh, berarti cara jumlahnya kurang teliti ya. Oke, tidak apa-apa ya. Betul ya. Oke. Yang ini sama tidak? Sama. Ada yang beda. Kelompok 3 sama. Kelompok 2 Sama. oh, ya, betul. Nah, berarti luas kubus ditambah luas balok baru dikurangi sisi yang berkimpit atau bersungkup, yaitu 330. Hasilnya 22.466 cm persegi. Sampai di sini kelompok 2 sama tidak? Sama. Sama. Oke, betul ya. Oke, kelompok 3 karena di sininya beda, otomatis di sininya juga beda ya. Oke, jadi nanti teman-teman lainnya itu harus memperhatikan ketika satu temannya bekerja, itu harus memberi juga masukan kepada temannya. Jadi jangan cuma satu orang bicara, yang lain juga ikut memperhatikan pekerjaannya temannya. Jangan sampai ada salah hitung seperti tadi kan, tidak ada yang memperhatikan, akhirnya salah. Oke, jadi ke depan saya harap kelompok 3 bisa bekerja lebih teliti ya. Oke, harus lebih semangat. Jadi tidak apa-apa salah hari ini, ke depannya jangan lagi terulang ya. Oke, terima kasih untuk saya dan sudah bimbing teman-temannya juga. Nah, sekarang kumpulkan dulu LKPD-nya. Ya, itu tadi. Silakan tulis namanya masing-masing. Tulis semua nama anggotanya. Sudah nih Pak. Sudah? Oke. Ya, sama. Semua ya? Ada berapa orang? 5 ya? Ini 5 orang juga ya? 5 orang. Ini 5 orang. Oke. Oke, bagaimana rasanya sekarang sudah mau KPD? Capek? Capek? Dalam? Tidak? Capek? Oke, biar lebih semangat kita adakan ice breaking sejenak dulu ya. Biar lebih relax. Oke, silakan berdiri semua. Ya. Oke. Nama permainannya ini tes konsentrasi ya. Oke. Namanya permainan kepala dan kelapa. Biasanya kalau kepala itu kalau gatal dia apa? Kalau kelapa? Garut. Oke, jadi ingat ya. Kepala digaruk, kelapa digaruk. Oke. Jadi sebentar Pak Guru tunjuk satu orang, nanti mengikut yang lain ya. Jadi kalau misalnya Pak Guru tunjuk misalnya kelapa, langsung bilang kelapa digarut. Ya, yang di sampingnya
langsung ganti menjadi kepala. Kepala Garut. dan seterusnya diganti-ganti ya. Ditukar. Paham? Oke. Kelapa, kepala, kelapa, kelapa. Kepala, kelapa, kepala. Kelapa. Kelapa diparut. Kepala diparut. Kepala juga diparut. Salah betul. Oke. Ulang ya. Ulang. Konsentrasi. Kelapa, kepala, kelapa. Kelapa diparut. Kepala digaruk. Kelapa diparut. Kepala digarut. Kelapa diparut. Kepala digarut. Kelapa digaruk. Parut, Pak. Oh ya, lanjut. Kelapa digarut. Ulang. Kelapa dia diparut. Kelapa diparut. Kepala digarut. Kelapa diparut. Kelapa digarut. Ulang, salah. Kepala digarut. Kelapa diparut. Kepala digarut. Kelapa diparut. Oke, tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Kalian sudah mengerjakan. Oke, halo. Oke, kalian sudah mengerjakan tugas dalam kelompok. Sekarang saatnya adalah tes evaluasi individu ya. Tes evaluasi individu. Kalian mengerjakan secara individu. Oke, silakan dikerjakan di buku matematikanya. Ya, buku yang ini saja di bawah. Ya, buku yang ini saja. Soalnya nanti Pak Guru tampilkan di atas ya. Jadi ini bekerja secara individu ya, jadi silakan atur jarak sedikit ya, biar tidak bekerja sama. Nah ini jangan terlalu jauh. Ini ya, cuma satu nomor. Silakan dikerjakan secara individu, hitung luas permukaannya. Oke. Ya, boleh gambar. Tidak usah penggaris, gambar saja mampunya. Sama caranya saja. Ya, oke, silakan. Ya. Terus gambar saja. Kerjakan. Langsung saja. Kubus. Luas permukaan kubus berapa? Permukaan balok berapa? Kemudian bagaimana caranya menghitung luas permukaan bawah? Oke, silakan. Dikerjakan secara individu. Tulis luas permukaan kubus dulu. Luas permukaan kubus. Apa rumusnya tuan? Apa rumusnya luas permukaan kubus? Iya, itu apa? Apa tadi? 6 kali. Nah, tulis. Lihat yang mana sisinya. Lihat gambar. Iya, bisa digambar. Silakan lihat coba. Nah, tulis dulu rumusnya, baru masukkan angkanya sesuai di gambar. Ini 6 kali berapa? Berapa sisinya? Lihat coba di gambar. Berapa banyak sisinya kubus? Yang mana kubus? Yang mana? Coba naik dulu, yang mana? Yang mana yang kubus? Ada berapa yang sisinya? Oke, silakan lanjut. Oke. Tulis dulu rumusnya. Boleh lihat buku rumusnya.
6 kali sisi kali sisi. Itu Pak. Kali berapa yang sisinya? Jadi Bapak. Pak. Itu Pak. Masukkan angkanya. Itu. Ayo konsentrasi jangan. Mana nih? Turunnya. Oh, cepat. Ya. Kok begini Pak? Oh, apa? Pak salah Pak. Salah. 10 ke 10 berapa? 100. 600. Itu kenapa dari kemana? Ya. Halo. Jadi kan ini panjang, ini panjang. Lebarnya yang mana? Ini ya? Berapa ini kira-kira? Ada sendiri. Kemudian yang mana tingginya? Tingginya ini ya, full. Berapa tingginya ini? Kalau ini sampai sini berapa? 10. Nah, kalau ini 17. berapa semua? Ya, 10 per 10. Ini tadi sebelah sini. Ini. Berarti 2 kali sisi kali sisi berapa sisinya ini? 10. Berarti 2 kali berapa? Ada yang sudah? Tapi ini sudah. Oke, atau orang sudah? Raisa? Belum. Oke. Perhatikan objek terkalinya ya, yang sampai salah, yang sampai salah itu. Perhatikan baik-baik hasil kalinya. Ayo cepat, waktu tinggal 5 menit. Ya. Kenapa? Sama seperti tadi. Tambah dulu, ini tambah ini kali kurang. Ini cok. Ya. Ini kurang. Cok, luas gabungan sama dengan cok.
Tambah dikit. 2 kali S kali S. 2 kali. Ya, Pak, selesai Pak. yang sudah silakan baca kembali, baca kembali dokumennya. Sebentar kita makan bersama ya. Oh iya Pak, itu saya percepat saja. Baru kumpul di meja sini. Satu orang saja kumpul, baru masuk sini. Tidak usah. Halo guys. Oke. Yang sudah dulu, kurangi ketawanya. Benar kami. Oke, sudah. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Menyimpulkan, ayo siapa? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ternyata itu luas bukan gabungan itu caranya seperti ini. Ada yang menyimpulkan? Ayo coba. Jangan 7 orang, harus berani. Oke, coba Fadli. Apa kesimpulannya? Apa? Menghitung luas permukaan gabungan caranya itu hitung dulu luas permukaan kubus, kemudian luas permukaan blok, kemudian dijumlahkan, dikurang dengan sisi yang bertumpuk. sisi yang bertumpuk. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri pelajaran, coba perhatikan di atas ini ada demo. Kemudian, oke, Abul mau tahu bagaimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini. Coba angkat tangan yang mau. Coba adik hari ini merasa apa? Apa? Adik senang. Kenapa senang? Bisa belajar hal yang baru. Oke, yang lain sama lagi. Oke, senang. Kenapa senang? Karena masih senang. Oke, siapa lagi? Oke, senang. Oke, ada apa yang merasa sedih hari ini? Nanti pulang bisa makan ya. Oke, selanjutnya Pak Guru punya sticky note. Silakan tuliskan apa hal yang menurut kalian masih sulit
Apa hal yang menurut kalian masih sulit? Jadi ini sticky note untuk mencurahkan pendapat kalian. Tulis saja apa pendapat kalian, apa yang kalian katakan hari ini, apa yang belum kalian ketahui, apa yang sudah diketahui. Tulis saja di sini ya. Harus ada. Tulis pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Tulis pendapat kalian, misalnya saya senang belajar hari ini atau hari ini ada susah pelajarannya karena apa, udah hari ini saya sedih karena tidak saya salah-salah. Silakan ditulis pendapat kalian, perasaan kalian. Oke, silakan ditulis. Oke, tidak ada yang berisik. Tangan yang menulis, bukan mulut. Oke, silakan. Ya, tulis perasaan kalian atau pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Misalnya saya merasa senang hari ini karena bisa mengetahui cara baru, atau saya merasa senang karena ada games-gamesnya, atau saya sedih karena jawaban saya ternyata salah satu, atau sedih karena tidak aku tahu hari ini ternyata. Oke. Yang sudah silakan tempelkan di sini. Yang sudah silakan tempelkan di sini. Jangan lupa tulis namanya ya. Jangan lupa tulis namanya. Nama pendek saja. Nama pendek saja. Jangan lupa sekali semua pulang. Ya, jangan tahu. Yang sudah silakan di sini. Tempel sini. Ayo, yang sudah. Sebenarnya begitu. Makanya jangan sebut, jangan yang menulis kusur silakan tempel. Aku yang baik Lampi kok. yang sudah duduk. Tuan. Oke, yang sudah kembali dulu. Kemudian kita akan tidak mau pulang. Kursinya, Pak. Pak, kursinya. Tidak usah. Bisa aja. Nanti besok dipakai. Oke, cepat dijawab, Pak. Baju biasa. Pak, tuh bisa pohon bisa, Pak. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Siap-siap pulang. Adik. Pak, dia bisa di depan. Besok pakai baju batik. Oke, silakan cepat. Oke, ketua kelas silakan siapkan. Siap. Sebelum kita berangkat, kita berdoa dimulai. Salam kepada Pak terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Kelompok 1. Yang diulang di luar. Kelompok 2. Dadah. Dadah. Kelompok 3. Baik. Terima kasih Pak Rizal sudah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas tadi. Pak dengan menggunakan strategi yang sangat baik, yaitu dengan menggunakan unsur-unsur pembelajaran diferensiasi dan KSE. Baik sekali saya sangat apresiasi sekali dengan semangatnya Pak
bisa juga memberikan gambaran bahwa siswa-siswa itu juga akhirnya menjadi semangat ya dengan kegiatan Pak Rizal. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Rizal tetap sehat-sehat ya. Kita mulai di dalam akhir nanti pas observasi, di sini kami akan menyampaikan tujuan percakapan ya, dan analisis data observasi pada Pak Rizal yang setelah kita lakukan tadi. Yang pertama itu adalah Pak Rizal tadi itu sudah sangat baik sekali ya dalam observasi pertama, di mana Pak Rizal sudah membuat suatu kenyamanan dalam lingkungan kelas, dalam belajar, dan sudah menggunakan bahasa-bahasa yang komunikatif, bahasa-bahasa yang sangat dimengerti oleh siswa, dan juga melakukan hubungan timbal balik ya, antara murid dengan guru, ya itu sangat bagus sekali, dan juga memberikan kesempatan pada murid untuk saling berinteraksi. Itu siswa tidak kaku, tidak tegang di dalam kelas, mereka asik ya, sambil mendengarkan, sambil juga berinteraksi, tapi tetap berinteraksi dengan membahas tentang pelajaran. Itu salah satu ciri bahwa kelas itu aktif, ya, positif sekali Pak. Dan tadi juga saya lihat Pak Rizal juga selalu menyampaikan bahasa-bahasa simpatik, empatik ya, ikut merasakan ada sakit siswa yang tidak masuk. Rizal juga bilang, saya mudah-mudahan nanti dia masuk kembali ya minggu depan, kalau mudah-mudahan dia sudah bisa belajar kembali bersama kita semua. Itu artinya bahasa empatik itu sudah ada di dalam. Jadi ingin mengetahui, memahami keadaan siswa yang di dalam-dalamnya dan atau ikut merasakan kondisi siswa, terutama yang tidak hadir. Ya, Pak, baik sekali Pak. Dan juga di sini saya lihat Pak Rizal juga punya ekspresinya itu ya, selalu ya, senyum juga ya, selalu kadang-kadang serius, kadang-kadang senyum. Jadi anak-anak itu seakan-akan tidak lari dari kondisi kelas itu. Jadi bahasa jadi Pak Rizal tadi menempelkan ekspresi emosi yang selalu positif. Belajar pada saat mengajar serius, pada saat nanti bicara bertanya atau ngobrol bersenyum. Akhirnya anak-anak itu juga akhirnya tidak merasa takut, tidak rasa takut dengan Pak Rizal dan merasa akrab ya Pak. Bagus sekali. Dan di situ juga tadi ada penerapan kesepakatan kelas. Itu juga salah satu yang sudah ada, tidak boleh ada yang melanggar, tidak ada orang yang saling menghargai, menghargai guru, menghargai sesama teman, belajar sungguh-sungguh. Itu semua adalah prinsip yang harus ditanamkan dalam penerapan disiplin kelas. Baik, lanjut kita ke yang dalam penerapan disiplin itu Pak Rizal juga menempatkan posisi sebagai semacam menggunakan sistem tadi ya, prinsip siapa yang melanggar kesepakatan ya perlu ditegur ya, karena posisi saya yang mengingatkan ya, di samping sebagai guru ya, tapi juga sebagai pengatur ya. Bagus sekali. Kadang kita menggunakan posisi pemantau, kadang-kadang juga kita menggunakan sebagai pengatur ya. Jadi mengawasi juga mengatur, mengawasi mengatur. Jadi itu bagus sekali Pak. Jadi sekarang sudah selesai nah, berarti itu bukan hanya memantau tapi juga mengatur ya. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ya, baru di sini juga selalu merancang anak-anak supaya rasa ingin tahunya tinggi ya. Ya, di situ misalnya, oh Pak, ada yang ini siapa bisa menjawab? Ini sudah menjawab, itu kan sudah menandakan Pak Guru sudah memberi motivasi pada mereka semangat untuk mau tetap belajar. Itu bisa. Baik, kita masuk ke dalam observasi yang kedua, itu dalam proses pembelajaran. Kita mulai dari pembukaan. Pembukaan tadi bagus ya Pak, sudah mengatakan tujuan pembelajaran tadi sudah dipasang di slide tadi ya Pak. Ya, tujuan memastikan bahwa siswa belajar dengan
tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Itu sudah masuk dan lanjut dengan aktivitas dan diskusi ya sudah. Jadi itu sudah ada, bagus sekali Pak Rizal itu. Dan aktivitas yang untuk tambah dengan menguatkan ya sosial emosionalnya ya. Jadi ada perasaan itu tadi macam kayak mindfulness ya. Ya itu apalagi itu sebenarnya itu kan memberikan mereka kembali segar ya semangat. Baik Pak Rizal itu. Jadi anak-anak itu saya lihat mereka semakin emosinya, perasaannya itu selalu di dalam kelas dan selalu semangat. Jadi waktu mereka capek lagi belajar, dikasih lagi semangat, ya mereka muncul lagi. Ya. Jadi tadi sudah stres, tidak bisa lagi berpikir, ya dikasih lagi kembali. Namanya juga pelajaran matematika, memang harus diimbangi dengan kontrol emosi supaya mereka kembali semangat, memberi motivasi terus ada juga di sini Mbak, ini saya salut dari Pak Rizal tadi itu selalu mendampingi. Jadi di situ Pak Rizal selalu menggunakan scaffolding ya, kayak kertas alat bantu itu ya supaya anak-anak mencatat di situ KPD ya, KPD juga ada. Jadi untuk supaya siswa itu kerja saja di situ ya, repot dan langsung bekerja secara fokus itu namanya. Nah, dan di situ juga ada strateginya. Ya. Tadi Pak Rizal sudah menggunakan ya, sudah cara-caranya sudah lancar memodifikasi strategi, ya materinya diatur seakan supaya anak-anak bisa paham ya. Itu bagus sekali dan selalu relevan dengan mata pelajaran dan memberi contoh ya. Dan juga itu melibatkan siswa secara aktif ya. Itu bagus sekali jadi strateginya pelajarannya. Baik, terus di sini juga tadi sudah Rizal tadi juga menyimpulkan ya. Iya Pak. Menyimpulkan. Kesimpulan Ya, yang terakhir menyimpulkan dan merefleksi. Ada refleksi. Tadi saya tampilkan di slide itu ada emoji, ada 4 emoji. Saya tanya anak-anak kira-kira hari ini bagaimana perasaannya. Jadi tadi mereka pilih emojinya. Kemudian terakhir juga tadi saya bagikan sticky note Pak. Yang pembalik itu ya. Tulis perasaan dan pendapat kalian tentang pelajaran kita hari ini, jadi bebas. Pendapatnya maupun perasaannya hari ini diungkapkan. Tempel tadi di depan tulis Pak. Tempel. Saya masih ada. Ada di sana. Di foto saya. Ya. Saya lupa dari. Baik, sekarang di observasi yang ketiga ya tadi. Observasi yang ketiga itu fungsi yang pertama umpan balik ya. Umpan balik tadi Pak Rizal sudah sedikit menjelaskan tentang rumus apa tadi luas permukaan ya, kubus dengan balok ya. Gitu. Situ juga jadi di situ memberikan umpan balik yang konstruktif kepada yang jelas ya kepada siswa dan juga memberi masukan kepada siswa ya cara mengerjakannya seperti ini itu sudah ya, bagus baik dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekarang dimaksud penilaian atau asesmen. Tadi sudah ya asesmennya dilakukan selesai pembelajaran ya dan juga di situ ada pembagian diferensiasi ya. Jadi ada siswa juga di situ yang diberikan penilaian sesuai dengan kemampuannya digabungnya dengan jadi cerdas berbakat ya. Saya bisa Pak, yang tadi kelompok 1 itu yang agak cerdas, yang kedua itu sedang-sedang, yang ketiga agak di bawah. Kelompok 3, yang di satu yang di sini yang cerdas laki-laki itu. Iya. Terus yang sana yang ketiga yang. Kemudian KPD-nya juga saya bedakan. Tapi sama soalnya cuma redaksinya yang berbeda. Kalau yang kelompok 1 dia kayak narasi cerita. Kalau yang kelompok 3 itu dalam bentuk gambar langsung. Jadi bisa langsung bekerja. Kalau yang pertama itu dia kayak narasi, tidak ada gambar. Jadi dia harus kayak berhayal begitu.
mengerjakannya Pak. Oh, dia Jadi berhayal. tergantung manunya Iya. ke tingkat Kemampuan. kemampuannya. Iya, sampai ke minatnya ya. Ya Pak, Kemampuan dan minat. kemampuan dasarnya. Baik, Pak Rizal, itu sudah. Jadi kita sudah masuk ke tahap pasca observasi kelas. Sini kami akan bahas tentang. Yang pertama adalah refleksi. Coba Pak Rizal refleksikan tadi secara waktu di kelas bagaimana? Secara umum saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Iya. maupun dan terintegrasi dengan KSE. Di diferensiasi konten itu ada di situ saya terapkan video maupun teks bacaan, jadi anak-anak bisa melihat di video, bisa juga di buku teks pelajarannya, bisa juga bertanya langsung ke temannya atau ke guru. Itu diferensiasi kontennya Pak. Di proses itu saya bagi siswa berdasarkan tingkat kemampuannya, kesiapan belajar siswa Pak. Jadi ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3. Jadi yang siswa yang sudah anggap mampu di kelompok 1, yang sedang di kelompok 2, dan yang agak kurang itu di kelompok 3. Kemudian LKPD-nya juga saya bedakan Pak. LKPD-nya saya bedakan, jadi kelompok 1, 2, 3 itu masing-masing LKPD-nya berbeda, tergantung tingkat kemampuannya. Seperti itu Pak. Kemudian di proses juga itu saya lebih banyak mendekat atau memantau kelompok 3, karena sebenarnya mereka lebih butuh banyak bantuan dibandingkan kelompok 1 maupun kelompok 2 Pak. Jadi kelompok 3 itu saya dampingi terus, saya amati terus, saya bimbing terus, supaya hasil belajarnya itu bisa lebih maksimal, karena kelompok 1 ini bisa dikatakan sudah bisa lancar meskipun tidak perlu didampingi terlalu lama Pak. Itu proses. Kemudian di produk itu tugasnya saya kasih merefleksikan ulang, menghitung ulang, tapi dalam bentuk karya sesuai minat bakatnya. Misalnya yang mau buat dalam bentuk gambar silakan, yang mau buat infografis atau buat video silakan. Jadi untuk tugas produknya itu tergantung minat dan bakatnya. Seperti itu Pak. Untuk SE-nya pada pembelajaran tadi di awal itu saya sudah terapkan teknik stop untuk kalau siswa bisa lebih rileks, baik itu perasaan maupun pikirannya, agar dia bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih maksimal. Kemudian mengenai kesadaran diri, manajemen diri, itu sudah terintegrasi di dalam kegiatan inti, seperti pada saat bekerja kelompok dia bagaimana keterampilan berrelasinya dikembangkan di situ. Kemudian ketika bekerja secara individu di situ maupun mewakili kelompoknya. Di situ saya tidak tunjuk langsung, saya mengarahkan siapa yang berani supaya percaya dirinya bisa tumbuh. Seperti itu Pak. Kemudian di akhir itu pembelajaran ada saya tampilkan 4 emosi di situ. Siswa saya arahkan untuk pilih, dan semuanya itu pilih merasa senang. Ada emoji senang, sedih, kecewa, dan marah. Dan semuanya pilih senang. Hari ini saya senang belajar matematika. Seperti itu. Kemudian saya juga bagikan sticky note. Kemudian saya arahkan untuk menulis perasaan maupun pendapatnya tentang pembelajaran hari ini. Saya belum baca Pak, tapi itu sudah ditempel di sana. Ada di papan tulis tadi. Iya. Baik, kasih nanti Pak Rizal kita lanjut ke kita kirim saja catatannya topik yang dibahas ya, dengan rencana untuk tindak lanjutnya ya. Jadi nanti kita lihat kembali itu catatan yang seperti ini, karena nanti kita tinggal menulis saja ya catatannya di dalam apa percakapan kita hari ini ya, mengharapkan apa saja dan kita bahas ya, itu kita catat di sini karena saya sudah bantu catat. Nanti kita ketik, nanti saya catatkan sudah ada tanda tangannya. Oh ya Pak. Kalau saya direkam ya, nanti di edit saya hingga nanti ini tinggal masuk kembalikan karena waktu kita mau belajar lagi ya. Baik, sudah Pak Rizal, sekarang kita lanjut ke sedikit ini tentang pengembangan diri
apa saja aktivitas yang mau dikembangkan atau pengembangan apa saja? Untuk pengembangan diri yang mau saya kembangkan ke depannya ini masih yang kompetensi sosial emosional. Oh, maksudnya Ya, yang itu yang mau saya kembangkan Pak. Karena kebanyakan kan masih terintegrasi dengan mata pelajaran secara eksplisit begitu Pak. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang di luar mata pelajaran seperti itu, mungkin kegiatan apa begitu yang bisa membantu sosial emosional siswa. Ya, itu yang kayak kemarin ya sudah apa itu Pak, pengembangan diri yang kemarin itu apa lingkungan ya? Ya, lingkungan. Apalagi itu yang kita yang di Bagja itu apa namanya? Itu Pak. Lingkungan hidup, lingkungan sekolah apa tuh pengembangan di visi dan misi itu? Pendidikan kesadaran lingkungan. Ya, kesadaran lingkungan, pengembangan kesadaran lingkungan ya Pak. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri mungkin Pak. Ya Pak. Ukurannya dari mana? Ukurannya itu tingkat kebersihan sekolah bisa lebih meningkat dan sampah itu yang berserakan sudah tidak ada. Tingkat kebersihan ya? Ya, tingkat kebersihan. Apa yang mendukung di sini? Mendukung itu yang pertama termasuk siswa, kesadaran siswa, kesadaran warga sekolah lah Pak. Kesadaran warga sekolah dan perlengkapan alat-alat kebersihan. Perlengkapannya? Ya Pak. Waktu yang kita lakukan, Waktu kegiatannya ini sudah kapan atau sudah berjalan, sedang berjalan atau sudah selesai? Sedang masih sementara berjalan Pak. Berjalan sudah semester ini ya? Ya Pak. Semester genap nih? Ya Pak. Baik, sekarang kita terakhir di bagian akhir pendampingan Pak. Nah ini yang selama berapa jam ini Pak? Mungkin lebih dari 3 jam mungkin ya kita berdampingan ini Pak. Ini saya ingin tanya bagaimana kesan hari ini Pak? Refleksi Pak. Hari ini cukup mengesankan bagi saya karena bisa merefleksikan ulang kembali apa pemahaman saya secara nyata selama ini cuma di modul ini kembali saya lakukan lagi. Saya sudah pada terapkan tapi mungkin belum maksimal. Belum ada yang observasi langsung. Jadi hanya saya yang tahu. Kalau sekarang kan ada kayak pengamat, ada observasi jadi mungkin agak lebih tegang. Tapi setelah berjalan akhirnya lebih lancar. Sudah lancar ya. Jadi sudah anggap kayak sudah biasa ya. Sudah biasa. Aman lah. Ya. Bagus sekali. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki sebenarnya dari segi kenyamanan kelas saja Pak. Mungkin kelasnya mungkin perlu lebih dirapikan biar siswa lebih nyaman. Kemudian karena tadi juga kayak agak sempit. Pas juga yang posisi mengatur kelompok itu juga agak lama dan kayak berisik ya Pak. Biar waktunya tidak terlalu kayak terbuang pada saat bagi pindah posisi kelompok itu harusnya bisa lebih cepat seperti itu Pak. Terus yang ini Pak, saya ingin tahu sejauh apa pendampingan saat ini yang membantu Pak Risa bisa mengimplementasi pembelajaran yang pada hal apa saja yang perlu diperbaiki? Kalau yang berpihak pada murid sebenarnya semua sudah dijelaskan di modul mengenai apa yang perlu kita lakukan kepada murid, bagaimana mulai dari peran dan fungsi guru yang sebenarnya sudah dijelaskan, peran kita sebagai guru penggerak, dan bagaimana kita beraktivitas di sekolah
cara menangani murid yang bermasalah, Hmm. itu semua sudah diterapkan. Cuma yang masih saya kurang apa ya, kurang lancar mungkin bagian coaching ya. Coaching ya. Iya, Hmm. karena saya masih kalau ke siswa mungkin sudah biasa lah. Iya, iya. Kalau ke guru itu yang Nah, masih apa ya, oh itu ya. masih agak sungkan begitu. Oh, sungguhnya. Ya Pak. Oh, jadi di situ kendala ya. Iya. Oh, jadi baik. Nanti ada supervisi akademik ini Pak Karya. 4 ini kan kita supervisi akademik coaching ya. Coaching supervisi akademik. Nanti Pak Rizal coba nanti punya teman ya. Teman yang bisa ditemani rekan sejawat untuk coaching. Coaching tahu coaching ya? Iya. Ya, nanti kita semacam itu. Untuk langkah 5-nya Iya, iya. itu harus Iya, teman. guru ya Pak. Iya, sama. Bukan siswa ya. Nanti di sekolah lain lagi. Oh, Ini nanti di Lokal Karya 4 ini. oh, Di Malini nanti. iya. Iya. Tapi nanti pendampingan individu 5 itu juga nanti ada supervisi akademiknya atau coachingnya. Coaching supervisi akademik pendampingan individu 5 itu akan dilakukan nanti dengan menggunakan Pak Rizal nanti coaching kepada temannya. Ya, nanti kan ada sama kepala temannya, sama kepala sekolah. Ya, tapi ini nanti sama teman dulu kan sejawat. Nanti pendamping. Dan nanti ada minimal 2 jam. Minimal 2 jam Pak Rizal bisa menjalankan coaching observasi juga kan, observasi ya. Jadi Pak Rizal sebagai pengawas atau pengamat ya nanti memantau pembelajaran teman sendiri. Nah, suruh siapkan RPT, dia nanti ajar, kita jelaskan. Nah, nanti kita koreksi. Sudah kan? Sudah bisa menjadi apa namanya? Kayak pengajar praktik juga. Ya, begitu Pak. Oh, iya, Iya. Baik, itu nanti pendampingan individu 5. Iya, Pak. Dan nanti di situ coachingnya kita bahas tentang tadi 2.3 itu, ya. Iya. Ya. Jadi 2.3 itu apa? Coaching atau supervisi. Itu yang kita bahas. Oke, sudah paham ya Pak ya? Ya, Pak. Jadi itu sudah semua setiap aktivitas punya Pak Rizal, observasi dan semua diskusi ya sudah nanti tinggal dibicarakan saya diskusi atau di WA saja. Baik, Rizal sudah selesai semua. Ya, mungkin tidak ada lagi tanda tangan apa ya. Oke, sudah kasih Pak Rizal. Ya, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Kita sebagai manusia biasanya tidak ada kesalahan. Dan apabila ada benarnya itu semua datang dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.